Arba' Thalatha Isnin Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban dalam podcast inspiratif Yakin. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat inspirasi, sangat memberikan motivasi pada kita semua, yaitu kehadiran guru kita Bapak Dr. Anda Supriyadi. Perkenalkan Pak Supriyadi. Ya, nama saya Supriyadi SPD. Lahir saya di Jakarta tahun 1960. Tinggal saya lahir di Jakarta dan di daerah Bungur Besar ya. Orang tua saya bernama Bapak R. Susanto, Ibu Siti Subasti, asli Solo, Sukarjo, dan bapak saya seorang ABRI, tentara, dan pangkat terakhir Marskal pertama tertentu. Dan jabatan bapak pernah menjadi anggota DPR fraksi ABRI masa Presiden Soeharto waktu zaman Orde Baru, dan bapak pernah juga pejabat sebagai Hankam di daerah Jakarta, memegang jabatan keamanan dan ketertiban di Jakarta. Dan bapak pernah juga sebagai Direktur Keuangan Angkatan Udara dan juga kedudukan sebagai direktur di lingkungannya. Oke, berarti bapak ini anak seorang pejabat ya, pejabat era Orde Baru. Berarti bapak mengalami situasi ya, di mana Bapak Presiden Soeharto berkuasa, melihat bagaimana kondisi pembangunan saat itu, di mana kalau ada seorang anak pejabat atau anak orang penting di era Orde Baru biasanya penuh dengan kemewahan. Apakah kehidupan bapak saat itu demikian? Sebenarnya tentang kemewahan itu ya, pada dasarnya itu relatif ya. Karena bapak sendiri adalah seorang pejabat yang sangat jujur dan tidak macam-macam untuk istilah dikata untuk pejabat. Karena seandainya bapak mau juga mempunyai kekayaan sampai mobil 4-5 juga bapak bisa, tapi bapak ternyata hanya satu mobil yang dikendari adalah Range Rover. Itu pun yang tahun 60 buatan Inggris itu sampai dulu bapak pensiun masih pakai. Tapi mobil itu termasuk tergolong mahal ya. Range Rover itu bukan mahal lagi, itu adalah boleh katakan generasi orde lama sebenarnya dipakai. Jadi masih dipakai terus sampai ada teman atau apa supaya diganti mobil itu menjadi mobil yang lebih luas lagi, tapi bapak tidak mau. Berarti bapak tergolong didikan seorang militer yang disiplin, yang sederhana, yang tidak menampilkan corak-corak kemewahan pada anak-anaknya ya. Ya. Oke, Pak Supri, boleh Bapak ceritakan bagaimana kapan Pak Supri datang ke Jakarta, lalu masa muda tumbuh di Jakarta bagaimana? Sampai kok bisa-bisa sampai ke Bekasi, sampai ketemu dengan pesantren Yakin bagaimana? Ya, jadi sejarah itu begini ya. Saya lahir di Jakarta ya, di daerah Galur, di daerah Senen itu lahir tahun 1960. Saya mengecap SD di SD Kencana Jakarta, SMP Jakarta, SMA di SMA-nya SMA 20 Prakot Bundar. Lalu saya pindah lagi ke Bogor, SMA 1 Bogor. Nah, di sana di Bogor itu sebenarnya itu adalah tanah warisan bapak yang boleh katakan masih ada. Hektaran Pak ya? Ya, sampai 4.500 dan ada rumah juga saya tinggal situ. Karena apa? Tanah itu sudah lama ditinggal dan saya tempati untuk sekolah waktu itu. Karena apa? Karena tanah itu subur dan keduanya lagi dan daerahnya dingin dan sejuk dan di dekat Bogor, akhirnya saya betah di daerah sana. Dan sampai lulus saya menginginkan sebenarnya menjadi seorang ABRI. Kenapa tidak? Karena begitu saya daftar menjadi AKABRI 2 kali gagal. Apa giginya copot atau? Nggak tahu juga, itu adalah mungkin waktu itu saya ditanyakan sama seorang
komandan angkatan udara istilah itu. Apakah Bapak punya formalitas atau punya memo? Saya bilang, wah Bapak itu sangat ideal sekali. Tidak mau istilah katanya capability dengan hal-hal yang boleh katakan menyogok sana sini. Itulah Bapak jiwanya, jiwa seorang sederhana dan idealis sekali. Akhirnya karena berpikir begitu, akhirnya ya otomatis anaknya juga tidak dapat bisa langsung menempuh ke angkatan udara. Akhirnya saya disarankan oleh seorang tentara yang bernama Letnan Kolonel Sunyoto. Saya dianjurkan menuju ke Caba. Tapi apa daya, namanya dulu anak pejabat. Caba itu paling dapat cuma Bantara doang, Sersang. Akhirnya saya mundurkan karena saya merasa dirinya seorang pejabat, merasa dirinya hebat. Nah itulah saya yang jeleknya di situ. Nah akhirnya apa? Saya akhirnya mendaftar ke Trisakti jurusan arsitektur lanskap. Di sana sampai semester 8 saya mengakhiri karena ayah sudah almarhum waktu itu melanjutkan. Akhirnya saya melanjutkan bekerja sebagai konsultan di daerah Sunrise Garden selama 2 tahun. Konsultan properti. Nah sampai konsultan properti itu saya 2 tahun itu saya akhirnya merasa dirinya bagaimana, saya tidak cocok. Kan gajinya besar itu Pak dibanding seorang. Nah itulah karena ketidakcocokan itu menjadi hal yang menjadi hambatan buat saya. Karena kerjanya menggambar terus dari pagi sampai malam itu belajar gambar. Begitu gambar selesai akhirnya dimaki-maki, disalahin gitu. Jadi rasanya bagaimana? Jadi kayak semacam harga diri kita gak ada. Akhirnya saya keluar. Akhirnya saya menuju bukan sekolah, saya di Jakarta lagi. Saya sambil belajar untuk mengajar bimbingan belajar. Prima Gawa. Bukan, waktu itu belum bimbingan agama. Saya hanya bimbel, boleh katakan waktu itu hanya yang boleh katakan kelas orang-orang yang rendahan, maksudnya boleh katakan. Nah itu itu datang ke rumah gitu ya? Ya itu. Berapa tahun itu Bapak? Itu bekerja saya itu 2 tahun. Akhir dari saya pertama saya ngajar di daerah mana di Jakarta tuh di boleh katakan di Muara Karang. Saya punya murid seorang Cina, anaknya orang kaya. Dokter, tapi apa daya dia bukan mau belajar tapi inginnya menggambar. Karena saya ahli gambar, dia minta menggambar seorang calon istrinya katanya itu. Akhirnya saya gambar. Akhirnya dilihat ibunya sangat terperanjat. Pak, Bapak gambar begini kok bisa hebat ber? Akhirnya dihargai 500.000. Padahal saya cuma menggambar secara ya simpel aja. Nah itu karena juga background juga menggambar kan. Nah akhirnya saya di daerah Cilorong itu akhirnya bapak saya meninggal, ibu saya menganjurkan tanah itu dijual. Karena apa dijual? Karena 7 bersaudara tidak mau tinggal di sana. Saya ada 7 bersaudara, ya. Saya adalah paling kecil. Enggak. Saya paling nomor 6. Ya, kalau orang Jawa bilang kakek ragil. Nah, nomor 6. Nomor 1 itu perempuan satu-satunya. Oke Pak, sekarang kita fokus ke ini. Bagaimana Bapak menjalani kehidupan masa muda itu selepas kehilangan Bapak dan Ibu? Apakah kehilangan Bapak ini begitu membekas di hati sampai tidak mampu bangkit, atau Bapak tetap bangkit dalam kondisi sebagai anak yatim? Ya, istilah kata kita sudah merasakan sebelumnya, dalam saat itu kita harus bisa ikhlas dengan ketinggalan orang tua, ibu dan bapak. Nah, dalam ketinggalan ibu dan bapak itu saya sudah dikasih wejangan oleh ibu. Ya. Istilah kata, bila mana tidak ada orang tua, janganlah Anda bersedih hati. Karena anak pejabat jangan sampai berkecil hati. Semuanya itu ada hikmahnya, dia bilang. Ibu saya bilang itu, semua ada hikmahnya. Akhirnya apa? Dengan tekad bulat saya, walaupun saya bekerja sebagai bimbingan belajar di sekolah SD waktu itu, akhirnya saya sedikit mendapatkan saya memberanikan untuk menikah. Karena apa? Saya sebenarnya menikah itu karena sudah dilangkai seorang adik yang bernama Agus Irianto. Dia seorang anak yang sudah berhasil, yang bekerja di Bank Mandiri. Jadi kakak nggak boleh kalah sama adik. Nah itu dia. Akhirnya saya memberanikan itu, walaupun saya ngajar sebagai bimbingan belajar yang
cuman salary-nya cuman ya 100-200 ribu per bulan. Tapi karena ditangkai orang serang adik, akhirnya saya berani untuk menikah. Ketemu di mana itu? Itu kejadiannya, belum katakan secara tidak sengaja, itu kejadiannya ketemu di halte. Di halte Bank Bukopin. Karena waktu itu saya bekerja di Bank Bukopin di daerah MT Haryono. Pernah jadi bankir juga? Ya, bukan bankir, saya sebagai perawat tanaman. Oh, perawat tanaman di bank. Oh, ya, perawat tanaman. Akhirnya saya ketemu dari halte yang bernama Susilowati. Akhirnya lama-lama saya minta alamat, minta telepon, dikasih, akhirnya nggak tahu aja kok. Ya, cocok juga. Padahal waktu saya kuliah, yang namanya Trisakti, yang namanya wanita cewek itu banyak mengejar-ngejar saya, tapi saya tidak mengenal hati. Luar biasa, punya prinsip ya. Ya. Kalau nggak cocok di hati, jangan dijadikan. Jangan jadikan. Kira-kira begitu. Oke. Setelah itu pindah ke Bekasi. Nah, kira-kira begini, saya ceritakan ya. Pindah Bekasi itu istilah kata waktu Umur berapa kira-kira? Sekitar sudah nikah. Oh, sudah nikah. Sekitar umur 40-an. Nah, kira-kira begini ya. Ngajar di sekolah formal dulu ya? Formal dulu, ya. Bila gini. Langsung saja, gimana setelah ngajar di formal, kok tiba-tiba tahu pesantren Yaping dari mana? Nah, kira-kira begini. Ceritakan. Saya waktu itu mendapat warisan seorang tua. Ya, akhirnya saya beli rumah di daerah Regensi 1. Regensi 1 waktu itu berpikir, wah, daerahnya sangat jauh dan rusak dan daerah tersangit, tapi ternyata saya bertekad untuk punya rumah. Dan waktu itu rumah itu masih murah, 30 juta untuk udah renovasi. Dan akhirnya saya umur 40 tahun itu saya masih bekerja sebagai pengajar. Nah, tiba-tiba saya dilamar ke SMP IT Al-Hakim di daerah Mahkota Indah Bekasi. Saya ngajar langsung ke Yaping aja. Langsung Yaping. Nah, sampai di Yaping, saya ketemu dengan guru bimbel namanya Bilis Trisnawati. Waktu itu di daerah di daerah Selangcau, sama-sama saya ngobrol. Jadi riwayat ceritanya Pak Supri tahu Yaping ini dengan perantara ibu bahasa Inggris Bulis ya. Bulis ya. Nah, ketika pertama kali dibawa ke Yaping ada perasaan bagaimana? Saya merasa senang, gembira atau bagaimana? Saya merasa gini, ada semacam penolakan juga dalam hati saya. Apakah saya diterima sebagai seorang guru di pesantren? Karena saya backgroundnya adalah seorang pendidikan umum. Tapi alhamdulillah saya semakin terbangkitkan dengan Bulis itu menyatakan begini, Pak, di pesantren itu bukan hanya agama, pendidikan umum matematik sangat dibutuhkan. Alhamdulillah. Akhirnya saya ditemukan oleh almarhum Abu Hasan. Apa sekolah SMA saat itu ya? Karena waktu itu sekolah. Apa yang terjadi? Saya ketemu langsung, begitu besoknya saya harus mengajar. Akhirnya saya mengajar di SMA Yaping. Waktu itu hanya 5 orang, kelas 1. Kira-kira begitu. Ya, terus kesan Anda atau kesan Pak Supri sebagai guru, padahal kan seorang guru kan mungkin zaman dulu nggak terlalu besar gajinya. Tapi kok Pak Supri mau istiqomah menjadi guru, itu apa kesan kenikmatan di balik profesi seorang guru, apalagi di Yaping? Ternyata saya begitu ngajar di Yaping itu, walaupun pertama saya ngajar per bulan merasa saya merata tahu 400.000, coba cukup bagaimana? Akhirnya istri saya walaupun menangis cara jujur ya, tapi saya bilang janganlah, sabarlah. Mungkin ini salah satu batu loncatan untuk keberkahan yang lebih jauh. Dengan 400 itu satu yakin pasti nanti bisa 1 juta, 2 juta, atau 3 juta. Ternyata terpenuhi. Alhamdulillah. Kira-kira begitu. Terus apakah Anda menikmati profesi guru ini sebagai mindset sebagai seorang guru? Apakah sudah terpatri? Apakah nggak ingin banting setir jadi pengusaha di sana? Karena saya sudah berumur 60 tahun dan sudah
menikmati guru di pesantren Yapi ini. Jadi saya merasa nyaman. Nyaman. Kenapa nyaman? Karena sudah mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya juga, istri juga nyaman juga dengan hasil kecil juga, tapi alhamdulillah ya menerima, bersyukur juga, dan anak juga menerima juga dengan senang hati juga bisa sekolah juga di Yapi. Dan keduanya lagi, saya seakan boleh katakan mempunyai kenikmatan batin. Walaupun dulu sebelumnya saya pernah bergaji di Lampung tuh, gaji saya 10 juta. Sebagai apa itu? Sebagai supervisor landscape dan gedung. Tapi saya tidak nyaman di sana. 3 juta Anda lebih nyaman? 3 juta saya nyaman di 10 juta. Kenapa? Di sana ibaratkan Lampung itu ibaratkan kalau di Jakarta tuh keras. Di Lampung itu lebih keras lagi. Dan saya kenapa tidak nyaman di Lampung? Saya pernah diancam untuk dibunuh. Kenapa sih? Karena saya sebagai seorang kepala, ketua untuk menangani anak-anak cleaning dan gedung untuk membersihkan. Jadi karena ada kesalahpahaman mungkin dari mulutnya, akhirnya mereka tersinggung. Nah, dari ketersinggungan itu mereka mengancam saya dibunuh. Akhirnya saya dengan senang hati, dengan senang hati saya lawan. Ternyata mereka takut, beraninya akan peroyokan. Itulah dari situ saya tidak merasa nyaman dengan pekerjaan ini ya, karena ada risiko yang itu tidak perlu. Nah, jadi merasa dikit kok tidak etis, kok malah bisa begini. Malah kan saya dulu kan orang-orang dari Jakarta, dari Bekasi, kok ternyata hanya kesalahpahaman sedikit itu sampai kehilangan nyawa. Nah itu dia. Tapi saya nggak takut karena nyawa di tangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bukan di tangan makhluk. Bukan makhluk itu ya. Kira-kira begitu. Oh ya, Pak Supri, sebagaimana umumnya Bapak kan saya dengar senang berjalan-jalan ya, senang hiking, mendaki bukit. Ya. Apa Bapak pernah punya pengalaman yang menarik terkait dengan hal-hal ini? Saya dengar juga katanya Bapak punya pengalaman spiritual. Boleh diceritakan kepada kita semua? Ya, saya ceritakan ini kejadian saya waktu di SMA 20. Tepatnya waktu liburan 1 minggu ya, bersama 3 orang. 3 orang saja? 3 orang saja. Saya sendiri yang sebagai Muslim, yang 2 adalah seorang Chinese yang beragama Konghucu. Di perjalanan saya menuju Cibodas, ya, di daerah bukan di daerah mau ke Bogor itu, daerah apa? Ciawi, menuju Cibodas. Akhirnya saya mampir di daerah Pangrango, daerah kira-kira ketinggian antara 1000 sampai berapa? Sampai 100 sampai 200 meter di bawah laut ya. Nah, di daerah sana saya membuka tenda. Karena waktu itu kan boleh katakan masih kondisi sedikit cuacanya sudah kembali hujan waktu itu ya, dan menjelang maghrib itu. Akhirnya saya istirahat. Nah, dalam suatu istirahat itu saya menjelang subuh itu, saya mendengar azan subuh yang sangat indah sekali. Boleh katakan kalau anda sedang mendengar, mungkin pada saat itu tidak bakalan mungkin akan ke daerah. Karena saya merasa tahu itu adalah musola atau masjid yang ada di daerah Pangrango. Akhirnya saya menuju ke sana secara tiba-tiba. Sholat subuh itu ternyata musola dalam keadaan indah dan keadaan bersih rapih. Apa yang dikatakan? Tidak ada jemaah sama sekali. Padahal ada yang azan tadi. Ada azan. Saya yakin itu tepat situ azan yang terindah di situ. Saya yakin tidak mungkin tidak ada azan. Akhirnya saya langsung sholat, mengambil wudhu, dan tidak ada jemaah sama sekali. Sholat langsung. Langsung saya sholat. Nah, saya tunggu lagi, jemaah juga tidak ada. Saya memberanikan diri untuk qomat. Ya, akhirnya juga sebagai imam, saya merasakan di belakang saya ada yang mengikuti. Walaupun tidak ada jemaah yang begitu. Nah, nggak tahu juga siapa yang begitu. Dan saya membaca Al-Fatihah, dan akhir dari Al-Fatihah ada yang mengikuti juga. Amin. Itu amin. Nah, itu saya juga merasakan kok apa yang tidak ada jemaah tuh ada yang mengikuti. Akhirnya saya dengan berat hati saya menyelesaikan dengan khusyuk. Begitu berdoa, saya merasakan ada di dada saya bulu kuduk karena ketakutan.
langsung saya menuju base camp ke Setelah salam. setelah itu langsung saya baca doa langsung ke kemah ya. Langsung di situ saya pelukan, langsung saya ketemu sama teman saya langsung lihat kok saya ketakutan gitu. Saya akhirnya diam saja sampai menjelang pagi. Akhirnya saya bangun. Begitu bangun saya langsung menuju ke daerah penduduk sekitar. Tapi apa ya komentar penduduk situ, Pak, itu daerah mushola itu udah tidak dipakai lagi loh. Saya kaget. Saya ada suara azan. Nah, itu ada suara azan itu di situ. Dan azan itu sangat indah. Nah, coba bayangin aja kok tidak ada itu, Pak. Bapak udah ditemukan jin Islam kira-kira. Jadi mungkin itu makhluk itu jin Islam. Jin Islam. Bukan manusia. Bukan manusia. Anda yakin itu? Itu yakin, saya yakin. Dan saya dinasihatkan, saya pernah ketemu dengan kiai. Bapak sebenarnya bisa bersahabat dengan kalau Bapak bisa memberanikan diri, mungkin Bapak berdapat semacam upeti atau apa sebagai kenang-kenangan dari jin Islam itu. Tapi ada yang ngomong begitu. Tapi saya waktu itu tidak berpikir sampai di situ, tapi ya karena ketakutan itu jadi saya memberanikan diri untuk pulang ke base camp ke kemah saya di daerah Cilupang. Berapa malam Anda bermalam di gunung? Hanya 1 malam. Karena saya waktu itu begitu besok paginya langsung berangkat ke Cibodas, melewati melewati daerah namanya situ namanya Salabintana. Itu kan sampai puncak atau enggak? Sampai puncak ke Gunung Gede. Gunung Salak. Padahal banyak orang yang meninggal atau enggak, waktu itu kebetulan ada juga yang meninggal, tapi saya waktu itu kebetulan Gunung Salak itu dibuka. Di sana bisa melihat aroma indah. Ya. Dan di situ ada dikatakan perkebunan namanya bunga Elderwish. Elderwish. Ya. Sampai sekarang mungkin ada, tapi katanya saya dengar itu dilestarikan. Tidak boleh mematik atau mengambil secara berlebihan, kira-kira begitu. Sampai sekarang masih gemar mendaki bukit? Sampai sekarang saya pikir karena umur sudah mendekati 60 tahun, jadi saya hanya suka berjalan-jalan aja di tempat lain. Mungkin kalau ada yang ada tour itu saya tidak pernah absen. Iya, selalu ikut ya. Aktif terus dengan kawan-kawan akrab, Pak Sukimin, yang lain, Pak Hidayat. Itu ya. Oke, itu yang membuat Pak Supri sampai sekarang kelihatan energi, bersemangat, itu apa kiat-kiat? Ya kita sebenarnya sederhana. Padahal umur sudah 60. Kita sebenarnya sederhana gini ya. Target bukan materi sebenarnya. Targetnya begini. Kalau kita sudah mencapai umur, sana kan kita sudah bimbel, kita adakan peningkatan sebagai guru. Peningkatan lagi jadi guru sertifikasi. Jadi dari hal-hal yang sudah ada, walaupun tidak secara signifikan, tapi secara batin ini sudah boleh katakan sudah menerima, sudah tenang di hati. Karena apa? Sertifikasi adalah puncaknya seorang guru. Itulah salah satu saya menjadi, kalau orang bilang tuh menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah. Berarti Anda masih punya semangat hidup nih ya? Masih semangat hidup. Kalau Tuhan ngasih Pak Supri 90 tahun, apa niat Anda? Saya waktu itu udah nazar kepada Bapak Faisal 2 sapi. Saya siap. Jadi kalau Pak Supri umur 90 tahun masih hidup, akan bernazar sebanyak 2 ekor sapi. Ya. Kita doakan ini, mudah-mudahan ini jadi kenyataan. Ya. Dan saya siap menyalurkan sapi-sapi Pak Supri itu yang berhak menerimanya. Ada pesan dan kesan untuk para pemirsa My Media TV barangkali agar mereka bisa mencontoh Pak Supri dalam kesungguhannya di usia 60 masih terlihat sigap, masih bersemangat. Apa pesan-pesan Pak Supri terutama untuk murid-murid Pak Supri sendiri dia ingin? Saya cuma satu buat tip Anda ya. Janganlah merasa diri Anda merasa lebih. Jadilah seorang yang mempunyai ilmu padi. Karena kita mempunyai ilmu padi itu, kita bukan merasa dirinya tinggi atau tidak. Dengan mempunyai ilmu padi, kita seakan-akan pun menambah ilmu lagi. Ya. Jadi orang yang rendah hati
bukan dikatakan orang yang sombong seperti padi ya. Orang yang sombong adalah sebenarnya orang yang boleh katakan makin tua semakin merunduk. Nah, makin tua makin merunduk, makin rendah hati itu adalah yang mempunyai ilmu. Ada nggak kebencian dalam hati Pak Supri ke salah satu orang atau tidak menyimpan kedengkian sama sekali sama manusia? Sebenarnya ada, tapi saya sebagai manusia mempunyai jiwa pemaaf. Jadi jiwa pemaaf inilah yang menjadi energi Pak Supri untuk mampu menyikapi hidup dengan indah. Iya. Tanpa ada benci, kita bisa hidup tenang dan tentram. Ya, semoga niat baik Pak Supri ini untuk bisa berumur panjang sampai 90 tahun bisa terlaksana dan kita bisa menyaksikan 2 ekor sapi Pak Supri. Oke, saya kira ini yang dapat kita sajikan untuk para pemirsa semuanya. Dan kita akan hadir di kesempatan-kesempatan berikutnya dengan sosok-sosok yang inspiratif. Terima kasih Pak Supri atas kehadirannya di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.